Oke, assalamualaikum sahabat Bibit Wijaya. Kita berada di lokasinya Mas Danang. Beliau sudah mulai aktif menggarap lahannya untuk menanam padi serentak, dan beliau ternyata sudah bikin galengan Mas ya. Tanggul, tapi ini untuk sementara yang pertama Mas ya. Niki Mas Danang pun dangu sekali tidak bertemu. Apa kabarnya Mas? Baik Mas. Alhamdulillah. Matar Mas. Lama ndak ketemu. Kangen jane aku Mas. Ya gimana lagi, orang lagi sibuk di Iya. SP6 juga. Ini nyempet-nyempetin waktu buat garap bentar. Tapi berapa hari Mas kok sudah hampir selesai segini panjangnya nih Mas? Ini 1 hari ini tadi. Ini 1 hari. Wih. Nih beda lagi sahabat-sahabat. Bibit Wijaya 1 hari ini ada loh, ini kalau hampir 80-an meter mungkin ya, lebih? Enggak ada. Sampai sini baru 50. Oh, berarti 55 meter nih 1 hari sahabat. Ya memang bukan tanggul Mas ya, masih awal ya. Masih awal, nanti kan perlu dibalas dari sana. Ini mungkin untuk garis dulu batas lokasi sampean ini ya. Ya, batas lokasi sama yang sebelah. Sama yang sebelah. Paret gini supaya nanti nggak ada masalah kemudian hari. Oke, siap Mas. Dan ini bisa pembuangan air. Ya. Dan di sana nanti bisa agak kering Mas ya. Pastikan berusaha mengeringkan lahan juga. Betul sekali Mas. Yang lain. Nah, kemarin kan mungkin belum ada di sini, kan lagi cari modal di luar Mas ya. Ya sementara ini kan sini belum bisa nanggul kan, cari modalnya keluar, sekaligus bantuin orang tua juga kan. Kita di SP6 gitu. Kan ada orang tua juga. Di sana tanam buah semangka sama melon. Oh, di sana juga nanam itu buah-buahan apa sayur-sayuran gitu Mas ya? Buah semangka sama melon. Sama ini aja juga oli yang lain. Rambutan juga ada. Tapi yang babu sekarang ini adalah semangka sama melon. Semangka sama melon. Kalau di sini ini gimana Mas? Menurut sampean itu kalau seperti di sana itu? Ya kalau ini makanya saya kejar tayang itu. Tes dulu ya. Tes di sini juga. Setelah ini saya tanggul, air sudah tidak masuk. Kalau saya tanami healthy gimana? Masuk atau enggak? Produksinya bagus atau enggak? Iya, betul sekali Mas. Karena semua itu harus dicoba Mas ya. Iya. Karena kalau ini kayaknya enggak jadi kayaknya sih, tapi kan belum tentu. Cuman kan kita juga udah coba-coba kan, kemarin tanam semangka berbiji di depan juga bisa tumbuh baik. Kemungkinan kan ini. Berarti bisa di sini Mas ya. Apalagi nanti mungkin kan digulut-gulut juga kalau nanam itu kan. Enggak langsung begini enggak. Ini kan nanti kalau semangka itu gulutan 5 meter sampai 6 meter lah lebarnya lapangan tuh kalau nanti, buat semangka itu ya. Tapi kalau untuk melon itu lebih rapat lagi, sekitaran 1,5 1 meter. Berarti beda lagi ukuran gulutannya. Itu gitu ya. Tapi kalau mungkin nanti sini bisa kering seperti di Jawa, melon sama semangka sama gulutannya kan bisa di lapangan juga, nggak perlu pakai lanjaran ajir lah. Kalau sini kan harus pakai ajir dulu, ini posisi masih acap, air bisa masuk, pun diajir. Harus pakai ajir kalau di sini Mas ya. Ya. Soalnya memang beda jauh sih kalau sama di Jawa Mas. Kita harus betul-betul proses lahannya di sini. Enggak cuma harus tandang gawe saset-saset, tapi harus dipikir dhisik Mas. Iya. Ini sementara ini kan makanya saya kosongkan dulu. Itu saya garap tanggul dulu, karena apa? Nanti paling utama kita menanggulangi air di sini Mas. Yang karena di sini masalah pokok pertama itu debit air Mas ya. Debit air ya, itu nanti kalau kita kita mau tanam semangka, kita nggak perhatikan debit airnya, alhasil sewaktu sudah ditanam buah kerendam jadi sia-sia tenaga Mas ya. Selesai. Tapi kalau menurut sampean ini segini, ini misalkan pasang besar itu ini masih masuk. Ini baru awal kan, rencana nanti dibalas dari dalam, kita ambil tanahnya dari dalam. Nanti dipertinggi lagi berarti Mas ya. Dipertinggi lagi. Enggak, misalkan kalau ini tok aja berarti masih lompat air ya.
jadi ini awal-awal pembentukan proses tanggul Mas Danang, sahabat-sahabat. Luar biasa, 1 hari ini kayak mesin pembajak aja ya, cepet nyaret. Habis Jadi. gimana kita manfaatin waktu yang ada, cuman sedikit kan. Kemarin janji sama bapak tim cuman 2 hari, udah lebih ini 3 hari kan. Jadi apalagi pasang mati juga, perahu nggak bisa turun. Jadi ini aja aku mau pulang tadi Mas, tak lihat kering rupanya. Jadi ya terpaksa bertahan dulu sampai sore. Iya, makanya itu. Nah, kita juga mau ke SP6 juga. Jadi di sana masih proses apa, panen apa? Belum, ini agak senggang, itu selesai gantung buah sama kemarin habis ngawin, mupuk sudah kemarin, ini tinggal tunggu panen. Oh, panen tinggal insya Allah 18 hari lagi panen. 18 hari lagi panen. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat, kita kesini melihat Mas Danang bikin tanggul, awalan tanggul, dan beliau pas istirahat. Bisa dilihat sendiri lah proses sedulur-sedulur kita di transmigrasi itu, perjuangannya bukan main Mas ya. Ya pikiran, ya tenaga, terus 2 itu kah Mas? Ya enggak sih Mas, ada banyak lagi. Ada banyak lagi ya. Yang pokok 2 itu aja. Yang pokok itu aja dulu Mas ya. Jadi kalau menurut sampean nih, lahan ini prosesnya lama enggak Mas kalau buat nanam kayak semangka, kayak melon? Kalau tempat saya nggak terlalu lama sih Mas, asal ini tanggul jadi, kita bikin pembuangan ke depan, udah berani tanam. Oh, berarti ini nanti paret terus baru dijebol, buang ke paret depan sana? Enggak, yang airnya dijebol nanti paret dari dalam. Kan depan tuh ada Mas, contoh tuh di depan kan udah saya balas dari dalam tapi belum penuh kan, itu baru 1 cangkul. Nah, kemungkinan paret dalam nanti kan sedalam apa ini, paha. Nah, sedalam paha itu biar tanggul kita maksimal karena cari tanahnya, sekaligus bikin embung. Nanti sewaktu-waktu hujan bersetar pasang, air enggak terlalu meluap, biar ngumpul di situ. Tapi kalau misalkan tidak ada pembuangan ke sana nih gimana Mas? Ya tetap saja Mas, tetap saja air itu kan, ini tanah sini kan beda kan, ini bawahnya 1 cangkul ini ada gambutnya. Kalau enggak kita buang ke sana, posisi bertumpuk air, pasang masuk nggak bisa keluar, pasang lagi masuk, resapan tuh juga penuh juga. Makanya perlu dibikinlah pembuangan ke depan. Pembuangan ke depannya. Supaya nanti kalau mau tanam tanaman sayuran, multi, nanti bisa. Saya kira mungkin lebih cepat lagi itu kalau dijebol jalannya itu kan, dikasih pipa, pembuangan ke sana kan lebih cepat kering lagi nih Mas. Makanya. Tapi jangan sampai bersih kering, harus ada agak-agak gantung airnya, jadi tidak bersih betul tuh. Gimana menurut sampean? Kalau untuk masalah air itu sih tergantung sih Mas, itu tergantung nanti kebutuhan kan. Kalau di Holti itu kan mayoritas itu harus benar-benar kering, harus benar-benar kering ya. Sampai tanah pun di lapang jangan lembab kayak gini Mas. Sebenarnya makanya kalau bisa juga nggak perlu kering banget juga, nanti kan pasca bunyi penyemprotan itu kan juga perlu air. Tapi kalau sebisanya ya palinglah satu jengkal. 1 jengkalnya biar aman, karena nanti posisi pasang bercampur hujan, kemungkinan air rembesan masuk tambah pasang, itu yang khawatir. Apalagi kedalaman tampungan air kita cuman 1 paha kan, jadi kurang maksimal ya. Saya kira. Jadi karena praktek di sana pun ada yang embungnya itu 2 meter Mas, 2 meter dalamnya. Lebarnya 2 meter, memanjang 1 lahan sana. Kedalaman itu karena di Eksa tuh hampirlah 15-an meter. Itu pun masih belum mampu ya, masih tetap banyak airnya ya. Masih acap kemarin, sempat acap pasang besar kemarin. Soalnya sekarang kan kalau saya pikir-pikir nih Mas ya,
tanggul blok lokasi itu kan pengaruhnya besar juga itu. Misalkan kayak SP10 ini nanti ada tanggul blok, nah jelas yang kena imbasnya itu kayak di tempat saya, kayak yang belum di tanggul blok, pasti kan air larinya ke situ, Mas. Ya kemungkinan, karena harusnya yang sini itu air masuk ke lahan, jadi yang ke lahan ketutup, nanti debit air naik juga. Ini pun ya termasuk kena imbas dari SP6 juga. Ya, karena sana sudah ditanggul keliling. Sana sudah ditanggul keliling, proses tanggul keliling sama pintu air, pemasangan pintu air. Nah, kalau sini kemungkinan ya kurang tahu lah. Tapi kalau menurut sampean ini tanahnya beda enggak sama di SP6? Kalau sini beda, Mas. Terus terang kalau sini kan kita proses pembersihan lahan itu tumbuhannya pakis kan, otomatis akarnya pun akar pakis, dan tanah di sini bawahnya itu kan gambut. Kalau di sana itu langsung dia murni tanah, enggak ada akar-akaran kayak gini. Beda berarti, Mas, ya postur tanahnya. Sana langsung tanah. Kalau ini pun mau ditanami juga harus dikeringkan dulu, paling enggak 1 bulan. Berarti ini nanti nih, kalau angan-angan saya lah, Mas, nanti kalau ini sudah tanggul kan, sudah dalam, sana sudah dalam kan kering, ini kayaknya dia menurun kayaknya tanahnya ini. Iya pasti menurun. Menurun dia. Makanya kalau kering. Setiap tahun itu, setiap kali kita juga seperti SP6 juga, SP6 setiap tahun dia menyusut ya. Jadi emang renovasi setiap tahunnya. Gitu, karena soalnya dia ini kan mengandung air, terus akar ya. Iya. Nanti ketika dia mengering itu susut. Semua tanah di sini emang semua kayak gitu. Itu memang proses tanah di sini, Mas ya. Jadi di SP6, di SP7 semua sama. Sama ya. Nah, jadi kita tanggul gini tinggi udah, nanti setiap tahun turun menyusut. Makanya perlu diservis. Berarti kayak ini nih, misalkan kayak ini nanti kalau kering tuh berarti iya, menyusut juga dia, Mas ya. Kemarin yang di depan sana segini juga, tapi pada akhirnya juga rata juga karena menyusut sendiri. Jadi ada pembenahan, nanti ada renovasi lagi. Dan maka itu kan dalamnya itu di luar, dalam tanggul ini kan saya bikin besar itu untuk cari tanah. Yang luar ini udah kedalaman segini biar penyusutannya nggak terlalu dalam. Ini kalau misalkan dicangkul lagi ada 20 cm itu belum ada tanah aslinya, Mas? Belum, kemungkinan belum. Belum ya. Mungkin ya asli tapi kayak gambut itu kan? Iya, yang putih-putih kuning itu ya. Iya. Oh. Itu ya. Jadi makanya ini enggak saya dalamkan dari luar. Yang dalam dalam. Oh, nanti yang dalam malah di tempat sampean situ ya. Karena ini kalau dari luar dalam, dari dalam juga kemungkinan longsor lebih dominan besar. Longsor itu tadi ya. Jadi ini seolah-olah untuk menyangga sini ya. Sama untuk ibaratnya pembatas. Pembatas, tapi nanti lebih banyak lagi sampean ngambil di tempat sampean. Ya, sebetulnya kalau bisa itu sama-sama, Mas ya. Sini ngambil sendiri, ke sini jadikan satu, sana ke sini jadikan satu. Sini kan ada parat sendiri, sini sendiri itu lebih. Iya, cuman ada lagi. Juga kayak saya sama Pak G itu rencana malah enggak gitu, Mas. Jadi ambilnya dalam semua, kita tumpuk jadikan satu. Kemungkinan itu nanti dari saya 1,5 meter, dari Pak G 1,5 meter, fungsinya untuk jalan ke belakang. Untuk jalan ya, betul sekali itu, Mas. Karena soalnya jalan ke belakang itu penting juga itu. Iya, makanya itu karena kemarin kan rencana sini mau saya buat jalan. Cuman kalau saya sendiri mau nanggul 2 meter lebarnya untuk sampai tosa masuk itu kelihatannya kan berat sekali. Berat dan memerlukan waktu yang sangat lama. Besok kan saya kerja sama Pak Gi, saya 1,5, Pak Gi 1,5, otomatis jadi 3 meter udah tosa masuk. Nah, pinggirnya nanti bisa ditanami tanaman keras untuk menopang. Dan lagi pula kalau sudah ada jalan itu untuk mengeluarkan hasil itu lebih mudah, lebih ringan, Mas, karena sudah ada jalannya. Iya, karena saya juga terletak agak di tengah kan, Mas, jadi nggak bisa buang ke sekunder samping. Betul. Gitu. Karena sampai kan agak di tengah-tengah, jadi bingung juga, Mas ya, mau buang kemana gitu. Yang jelas
ya dirunding sama Pak Sugi kan, bikin di tengah-tengah situ di perbatasan sepanjang lahan, dan itu akan memudahkan kita nanti ketika tanamannya bagus, terus sudah hasil mengeluarkan ada jalan, mungkin pakai motor atau gerobak atau apa kan lebih ringan lagi dan mudah lagi. Sudah saya runding sama Pak Sugi, tinggal pelaksanaannya mungkin saya dulu atau Pak Sugi dulu, terserah. Oke, ya misalkan Pak Sugi dulu kan mungkin sebelah, nanti sampai belum ada waktu kan, kalau sudah ada waktu ganti sebelah nyusul kan bisa aja itu Mas. Ya gitu, paling nanti Pak Sugi ya kemungkinan mulai di perbatasan Mas Gondrong dulu. Udah langsung dari sampean sama Pak Sugi. Kalau di sana kan ibaratnya nanti kalau kita berdua ini kan sama-sama dari Gunung Kidul, tinggal tutup depan tanggul itu, sana ketutup sini ketutup, udah jadi sebenarnya. Ya, sebenarnya sebetulnya kalau ini sudah jadi tinggi keliling gini aja lah, 2 lahan ini kan sudah kering Mas. Iya, maka itu. Betul sekali itu Mas. Oke Mas, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, tetap semangat ya. Tetap proses transmigrasi sahabat-sahabat. Beliau ini lama sekali tidak ketemu, tapi kemarin tak upload. Mudah-mudahan sukses ke depannya, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya, sudah dikasih waktu ngobrol-ngobrol. Oke sahabat BB Budi Wijaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.